Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'alimna ta'wil. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah semata, Tuhan yang menguasai seluruh alam. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia mulia yang telah Allah jamin surga untuknya, tetapi masih mau mengurusi kita bahkan sampai ketika kita berada di padang mahsyar nanti. Seorang yang akan memberikan syafaat kepada kita dan seorang yang akan memberikan kita minuman dari telaga Al-Kautsar ketika kita merasakan kehausan di padang mahsyar nanti. Nah, pemirsa kajian Muslimah Siak TV yang semoga Allah rahmati, bertemu kembali bersama saya, Vera Safitri. Nah, untuk pertemuan kali ini, insya Allah yang akan kita bahas itu adalah ada apa di balik kesulitan. Nah, sebelum kita bahas sebuah cerita yang ada di Al-Quran, saya ingin menceritakan pengalaman pribadi saya terlebih dahulu. Jadi, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi seorang santri di sebuah pondok pesantren. Saya mempunyai seorang guru yang dalam pandangan saya sangat Masya Allah sekali, sangat luar biasa sekali, mulai dari ayahnya, ibunya, keluarganya, semuanya itu Masya Allah gitu. Jadi pernah terdapat sebuah kejadiannya tuh seperti ini. Jadi guru saya itu belajar ke Yaman dengan niatan sebenarnya hanya ingin untuk pesantren kilat lah, 40 hari gitu. Tetapi Allah memberikan takdir yang lain yang membuat beliau harus bertahan di Yaman itu selama 1 tahun. Dengan hikmah, dengan cerita yang dibawa pulang itu sangat luar biasa sekali. Jadi apa yang membuat beliau bertahan di Yaman hingga satu tahun? Ternyata beliau hamil dan tidak boleh melakukan perjalanan jauh, sehingga harus menunggu bayinya lahir baru boleh pulang ke Indonesia gitu. Jadi ternyata yang saya dapatkan dari guru saya itu menceritakan bagaimana perjuangan dia hamil ketika di Yaman gitu, yang dalam kondisi serba sulit. Kalau misalkan di Indonesia dia memperoleh banyak kemudahan gitu, sedangkan di Yaman dia tuh dilatih untuk hidup serba sulit gitu. Serba sulit. Lagi ngidam, pengen makan apa, misalkan pengen makan mangga, dan mangga itu tuh harus dikirim dulu dari daerah yang jauh, pas sampai di tempatnya tuh udah busuk duluan misalkan. Jadi apa-apa yang diinginkan tuh sulit untuk dipenuhi. Kemudian mendapatkan pelajaran seperti apa lagi? Pelajaran bahwasanya di sana itu teknologi itu sangat terbatas. Teknologi terbatas, efeknya apa? Efek kebergantungan orang-orang di sana terhadap Allah itu sangat kuat sekali. Jadi sulit, bergantung ke Allahnya kuat. Gitu. Nah, jadi pas selama di sana, ketika beliau menceritakan pengalamannya melahirkan, itu sangat luar biasa sekali. Ruangan hanya beberapa, sedangkan yang mau melahirkan itu banyak gitu. Dan dengan peralatan yang mungkin tidak secanggih di Indonesia. Jadi apa yang beliau rasakan? Betapa beliau itu harus benar-benar meminta pertolongan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terkadang kita sebagai manusia mempunyai sifat ketika kita merasa aman, kita itu jarang dan tidak mau bergantung kepada Allah gitu. Ada uang kok di tabungan, aku kan masih punya uang yang banyak, jadi tenang aja gitu. Padahal sebenarnya itu tuh tidak boleh dilakukan gitu. Walaupun harta kita banyak, walaupun saudara kita banyak, tetapi tetap tempat bergantung kita hanyalah kepada Allah. Jadi singkat cerita, setelah beliau lahiran di sana, bayinya pulang ke Indonesia, belum sampai 2 bulan, bayinya itu meninggal. Dan Masya Allahnya, ketika menyampaikan berita meninggalnya anaknya tersebut, apa yang diucapkan oleh ayahnya? Alhamdulillah, katanya kayak gitu. Kami sebagai santrinya,
aku alhamdulillah gitu. Alhamdulillah anak saya sudah menghadap Allah dengan senyuman. Ketika kita sebagai manusia awam tidak bisa menerima hal tersebut gitu. Tetapi bagi orang-orang yang keimanannya di atas rata-rata, beliau yakin, mereka pasti yakin di setiap kesulitan yang Allah kasih itu terdapat kebaikan yang sangat banyak sekali. Nah, kita akan membahas beberapa kisah di Al-Quran yang dengan itu semoga kita bisa mendapatkan pelajaran bahwasanya di setiap kesulitan yang kita hadapi Allah itu sudah menyediakan banyak kemudahan. Nah, kisah yang akan kita bahas adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi, pada suatu hari Nabi Yusuf itu mimpi. Mimpinya mimpi apa? Mimpinya itu Nabi Yusuf melihat ada 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan sujud kepada Nabi Yusuf. Kemudian beliau menceritakan mimpi tersebut kepada ayahnya. Siapa ayahnya? Ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Bercerita, ayah tadi malam tuh aku mimpinya tuh aku melihat 11 bintang, matahari sama bulan tuh sujud kepadaku gitu. Nabi Yakub tahu itu tuh isyarat anaknya itu akan diangkat menjadi nabi. Jadi Nabi Yakub berpesan, kamu nggak boleh cerita ini kepada siapapun, termasuk kepada saudara-saudaramu. Tetapi yang namanya syaitan itu tidak akan membiarkan apa-apa itu berjalan dengan baik gitu. Jadi tiba-tiba saudaranya Nabi Yusuf itu dihasut oleh syaitan, dan saudaranya itu merasa, kok ayah lebih sayang ke Nabi Yusuf sama Bunyamin daripada sama kita yang 10 orang ini gitu. Kan harusnya kita tuh lebih kuat, lebih disayang gitu. Karena perasaan tidak terimanya itu, akhirnya ke-10 orang saudara Nabi Yusuf ini mereka merencanakan sesuatu hal. Apa itu rencananya? Ingin membunuh Nabi Yusuf. Ingin membunuh Nabi Yusuf. Dengan cara apa? Dengan cara, jadi Nabi Yusuf itu ingin dibawa jalan-jalan oleh saudaranya. Izinkan ke ayahnya Nabi Yakub, boleh nggak Yusuf kami ajak jalan-jalan gitu. Tapi kata ayahnya, karena ayahnya tahu Yusuf itu berharga, nggak boleh kita gitu. Tetapi saudaranya 10 orang tersebut terus memujuk sampai pada akhirnya Nabi Yakub itu mengizinkan Nabi Yusuf buat diajak jalan-jalan sama saudaranya. Tetapi apa? Setelah sampai di tempat yang dituju, Nabi Yusuf dipukuli dan dimasukkan ke dalam sumur. Terus gimana cara mereka menyampaikan berita tentang kehilangan Yusuf kepada Nabi Yakub? Baju pakaian Nabi Yusuf itu dikasih darah serigala, dan mereka pulang dengan membawa serigala hitam. Ayah, ini Yusuf dimakan sama serigala ini gitu. Padahal sebenarnya Nabi Yusuf itu dicemplungkan ke dalam sumur gitu. Kenapa saudaranya melakukan itu? Gitu. Karena sumur yang tempat saudaranya mencemplungkan Nabi Yusuf itu adalah sumur yang sering dilewati oleh musafir gitu. Orang perjalanan dagang itu tuh sering singgah di daerah itu dan mengambil air di situ. Ketika musafir tersebut melemparkan timba, yang naik itu bukan hanya sekedar air, tetapi Nabi Yusuf ikut memegang tali tersebut dan naik. Tapi saudaranya itu masih mengawasi. Ketika Nabi Yusuf sudah sampai ke atas, saudaranya itu bilang, ini tuh budak kami loh, dia itu kabur. Jadi silahkan kamu beli budak ini dengan harga yang murah. Nabi Yusuf itu dijual oleh saudaranya. Dijual, setelah itu dibawa sampai ke Mesir. Ketika di Mesir dijadikan abdi atau budak di sebuah kerajaan, masuk ke lingkungan istana, yang Masya Allah sekali, dengan perjalanan tersebut Nabi Yusuf itu akan mendapatkan kebaikan yang begitu luar biasa. Ketika Nabi Yusuf tinggal di istana, Nabi Yusuf itu tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan. Ujian pertama dia dijauhkan dari orang tuanya. Ujian yang kedua digoda dengan seorang wanita yang sangat cantik jelita. Siapa wanita tersebut? Istri Al-Aziz. Jadi istri raja itu menggoda Nabi Yusuf. Dengan keadaan seperti apa? Dengan keadaan dijebak di dalam sebuah ruangan. Ketika Nabi Yusuf mau lari, istrinya Al-Aziz ini menarik baju Nabi Yusuf sehingga tersobek di belakangnya, bukan tersobek di depan. Tetapi ketika Nabi Yusuf ingin melakukan pembelaan, istrinya itu, istri Al-Aziz itu sudah cerita duluan. Ini budak ini ingin memperlakukan aku dengan hal yang buruk gitu. Dan Al-Aziz ini lebih percaya kepada perkataan istrinya.
Tetapi karena dia bijak, dia tetap meminta pendapat dari orang-orang yang ada di sekitar istana. Dengan apa? Dengan bertanya kepada seorang penasihat. Kalau menurut kamu kondisinya seperti ini, siapa yang salah? Nah, penasehat tersebut, yang salah itu adalah istri kamu. Kalau misalkan yang sobe itu baju di belakang, berarti yang salah itu istri kamu. Tetapi kalau misalkan yang sobe itu di depan, yang salah itu adalah Yusuf. Dan kondisinya apa? Kondisinya yang sobe itu ternyata bajunya yang belakang. Berarti terbukti bahwasanya yang salah itu adalah istri Al-Aziz. Tetapi tetap berita tetap viral gitu. Viral karena itu istrinya raja, masa ingin berzina ke budaknya gitu. Karena istri Al-Aziz ini tidak kuat dengan cercaan itu, akhirnya dia mengumpulkan para perempuan, menyediakan pisau dan menyuruh perempuan tersebut untuk mengupas buah. Dan ketika mengupas buah tersebut, Nabi Yusuf itu disuruh keluar. Dan apa yang terjadi? Para perempuan tersebut justru malah mengiris tangannya sendiri. Karena begitu terpukau dengan kegantengan Nabi Yusuf alaihi salam. Oleh karena itu, Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau misalkan kondisinya seperti ini, penjara itu lebih aku sukai daripada kondisi yang seperti ini. Allah mengabulkan doanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf akhirnya masuk penjara. Dan di dalam penjara itu Nabi Yusuf tuh nggak diem gitu. Jadi berdakwah kepada teman-temannya, sehingga teman-temannya itu selama sekamar sama Nabi Yusuf mendapatkan begitu banyak kebaikan. Melihat kondisi tersebut, Nabi Yusuf berdoa kepada Allah agar beliau itu dimasukkan ke dalam penjara. Dan Allah mengabulkan doa tersebut. Dan apa yang dihadapi Nabi Yusuf ketika di penjara, kita sambung setelah jeda berikut. Kembali lagi bersama saya dalam program kajian Muslimah Siak TV. Kita lanjutkan cerita tentang Nabi Yusuf. Nah, setelah Nabi Yusuf di penjara, teman-temannya Nabi Yusuf itu mengetahui bahwasanya Nabi Yusuf ini memiliki banyak keahlian. Salah satunya itu mentakwilkan mimpi, mampu menerjemahkan mimpi, dan terbukti. Sampai keahliannya tersebut terdengar oleh raja. Karena dia mempunyai keahlian yang luar biasa, akhirnya singkat cerita Nabi Yusuf itu keluar dari penjara. Keluar dari penjara dan dijabatkan sebagai apa? Sebagai, kalau misalkan bahasa sekarangnya itu menteri ekonominya lah. Menteri ekonomi di kerajaan Mesir pada waktu itu. Nah, ketika Nabi Yusuf itu memegang jabatan itu, kesejahteraan itu semakin meningkat. Sehingga orang-orang itu mempercayakan Nabi Yusuf untuk menjadi raja. Bayangkan, Masya Allah. Dari diceburkan ke sumur, diuji dengan perempuan, di penjara, tiba-tiba jadi raja. Masya Allah. Kebaikan yang Allah simpan untuk Nabi Yusuf. Terus kebaikannya apa lagi? Kebaikannya ketika pada suatu hari, saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang dulu membuang Nabi Yusuf itu datang ke istana. Datang ke istana untuk apa? Untuk barter barang. Kalau misalkan zaman dulu itu masih sistemnya itu barter, saling tukar-menukar barang gitu. Dan saudaranya itu terkaget gitu. Terkaget karena yang menjadi raja Mesir itu adalah adik yang pernah dia buang gitu. Akhirnya saudaranya itu minta maaf sampai nangis-nangis dan menceritakan kondisi Nabi Yakub. Bagaimana kondisi Nabi Yakub pada waktu itu? Nabi Yakub itu sedih sampai matanya buta. Jadi saudara-saudaranya mengajak Nabi Yusuf pulang, tapi Nabi Yusuf nggak mau, terus bilang, ayah aja yang dibawa ke sini. Tapi ayah kita udah buta sekarang. Nabi Yusuf membuka pakaiannya, dan pakaiannya itu diciumkan ke ayahnya,
ayahnya langsung sehat gitu. Saking kan rindunya dan obatnya udah ketemu gitu. Ayahnya sehat dan mereka, ibunya Nabi Yusuf dan ke-11 saudaranya ini datang ke istana. Datang ke istana dan duduk. Dia bilang kayak gini, "Ayah, ternyata mimpi aku yang dulu itu benar ya. Ada 11 bintang, ada satu matahari dan ada satu bulan sujud kepadaku." Jadi yang dimaksud 11 bintang itu siapa gitu? Saudaranya Nabi Yusuf gitu. Karena mereka bertaubat dan Nabi Yakub memohonkan ampunan untuk anak-anaknya, Allah balas dengan apa? Allah balas dengan 11 anak Nabi Yakub dan 12 termasuk Nabi Yusuf semuanya menjadi nabi. Orang tua hebat kan? Masya Allah, 12 anaknya itu menjadi nabi pilihan Allah gitu. Teman-teman, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keluarga Nabi Yakub. 11 orang, 12 orang anaknya semuanya menjadi nabi. Tetapi dalam Quran surat Al-Baqarah, Allah itu menceritakan kondisi ketika Nabi Yakub itu menghadapi sakaratul maut. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub? Nabi Yakub itu mengumpulkan anak-anaknya dan bertanya. Pertanyaannya itu, wasiatnya itu bukan perkara harta, bukan perkara kebun ini buat si ini, kebun ini buat si itu, bukan kayak gitu. Tetapi apa yang ditanyakan gitu? Yang ditanyakan adalah siapa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal? Kalau dalam pikiran kita, ya Allah, kenapa ditanya? Toh semua anaknya itu adalah nabi. Tetapi Nabi Yakub tetap memiliki kerisauan hati gitu. Ya Allah, benar nggak ya ini anak aku menyembah Allah itu benar-benar karena Allah, bukan karena aku gitu. Jadi yang menjadi renungan bagi kita, sudahkah kita sebagai orang tua benar-benar menanamkan tauhid yang dalam kepada anak kita? Wah, jangan-jangan anak kita menyembah Allah atau beribadah itu karena takut kepada kita gitu. Jangan-jangan mereka melakukan kebaikan karena takut sama orang tua, bukan karena Allah. Nah, kenapa sampai Nabi Yakub itu melakukan hal tersebut? Karena Nabi Yakub itu tahu iman tidak bisa diwarisi. Jadi ayah yang beriman belum tentu anaknya itu beriman. Nah, itu kisah pertama. Kisah yang kedua tentang Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih yang memiliki seorang ayah yang luar biasa. Jadi ayahnya Al-Fatih itu memiliki kebiasaan setiap hari itu suka mandiin anaknya. Dan mandiin anaknya itu sengaja menghadap ke Konstantinopel yang waktu itu belum ditaklukkan sama orang Islam gitu. Jadi ayahnya itu selalu bilang kayak gini, Muhammad, kamulah yang akan mengislamkan kota tersebut gitu. Setiap hari itu tuh ditanamkan sama ayahnya gitu. Jadinya seperti apa? Jadinya Muhammad Al-Fatih itu suka melihat kota itu, aku tuh yang akan mengislamkan kota tersebut gitu. Ayahnya punya target. Kemudian setelah sekolah atau setelah mendapatkan guru, gurunya pun selalu bilang, Al-Fatih, kamu itu adalah orang yang dimaksud dalam hadis Rasulullah yang akan mengislamkan kota Konstantinopel gitu. Anaknya itu setiap hari itu dipengaruhi dengan kalimat-kalimat positif gitu. Sekarang berdasarkan dua kisah tersebut yang menjadi renungan bagi kita adalah, sudahkah kita benar-benar menanamkan akidah yang benar kepada anak kita, dan sudahkah kita menjadikan anak kita itu adalah anak yang punya visi dalam hidupnya gitu. Dia mau kemana, dia mau jadi apa, sudah pernah kita membicarakan hal tersebut kepada anak kita? Itu yang perlu menjadi bahan renungan untuk kita semua. Nah, teman-teman kajian Muslim Asia TV yang semoga Allah rahmati, pada sesi ini akan saya sampaikan kesimpulan dari dua kisah yang saya ceritakan. Nah, dari kisah pertama kita mengerti bahwasanya janji Allah itu benar. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan terdapat kemudahan. Di balik kesulitan terdapat kemudahan. Nah, kalau misalkan kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita misalkan menemukan masalah yang begitu mengguncang kepada hati kita, apa sih yang harus kita lakukan gitu? Yang harus kita lakukan adalah, yang pertama, kita harus yakin semua yang terjadi itu adalah atas izin Allah.
Kalau misalkan itu nggak mempan di hati kita, ingat hal yang kedua. Yang kedua apa? Semua perbuatan Allah itu baik. Walaupun terkadang dalam pandangan kita, ya Allah ini tuh menyedihkan, ini tuh sakit gitu. Tetapi kita tidak pernah tahu kebaikan apa yang Allah simpan di balik kejadian tersebut. Seperti kisahnya Nabi Yusuf tadi, kalau misalkan Nabi Yusuf itu tidak dibuang oleh saudaranya, Nabi Yusuf itu tidak akan sampai ke Mesir. Nabi Yusuf itu tidak akan sampai jadi Raja Mesir gitu. Berawal dari kesulitan, kalau misalkan ridho, Allah gantikan dengan sangat banyak kebaikan. Kemudian, yang pertama, ingat, semua terjadi atas izin Allah. Yang kedua, semua perbuatan Allah adalah baik. Yang ketiga, yang harus kita ingat adalah, bisa jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Dan bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Kalau misalnya kita mendapatkan kesulitan, kita harus ingat, ya Allah, kita harus ingat dan harus pasrah kepada Allah. Ya Allah, aku ridho. Ya Allah, aku ridho. Ya Allah, aku tahu Engkau tidak akan menzalimiku. Ya Allah, aku tahu apa yang Engkau timpakan kepadaku ini tidak melebihi batas kemampuanku. Kita harus yakin terhadap itu. Dan Allah telah menjanjikan, kalau misalkan kita ridho terhadap apapun yang Allah timpakan kepada kita, Allah pun akan ridho kepada kita. Jadi, teman-teman, selamat bermujahadah, selamat berjuang. Yang namanya ilmu itu kalau tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Dan kita sama-sama tahu yang namanya mengamalkan ilmu itu pasti sulit. Kita tahu teori sabar, kita tahu teori ikhlas, kita tahu teori nggak boleh ria, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Tetapi dalam pengamalan kita harus semangat bermujahadah, bersungguh-sungguh agar apapun yang kita lakukan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.